Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 6 ayat 6. Namun dalam Bibel bahasa Batak Toba, yaitu yang tertulis dalam 2 Musa Onom ayat 7. Keluaran 6 ayat 6, demikian pembacaan firman Tuhan. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jala aino kudohamu gabe bangsokku, au gabe debatamuna asa dibotohamu au do Jahoba debatamuna, na paruar hamu sian ulan rodi di Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita di dalam minggu-minggu ini dalam suasana Paskah mengajarkan kepada kita ada banyak hal di dalam diri kita yang harus kita benahi, harus kita pulihkan dan harus kita bereskan. Sebagaimana Allah juga berkata demikian kepada bangsa Israel ketika Allah telah membawa mereka keluar dari Mesir dengan berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada Israel supaya mereka mengetahui bahwa Dialah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, di mana mereka tinggal sebagai pekerja atau mereka dipaksa menjadi pekerja paksa, atau disebut juga dalam hal ini rodi atau kerja paksa orang Mesir. Mereka tinggal di sana bisa disebut sebagai budak dan juga sebagai pekerja kasar atau pekerja paksa di Mesir. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena ketidakadaan yang memimpin atau bahkan ketika mereka mengandalkan diri mereka mengalami aniaya, mereka mengalami rodi, mereka mengalami kerja paksa di Mesir. Dan Allah sangat mengasihi dan mengingat janjinya kepada bapa leluhur, sehingga Allah membawa mereka pulang. Bangsa Israel itu dibawa pulang, dan Allah memperkenalkan dirinya kepada orang Israel, dan Allah berkata bahwa akulah Allah yang membawa engkau keluar dari kerja paksa di Mesir. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini juga Tuhan senantiasa memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya kepada kita. Bukan lagi kepada Israel yang beribu tahun lalu sudah berlalu, tetapi kepada kita pada saat ini. Dia senantiasa setiap pagi, di dalam bahkan kalau renungan harian ini datang kepada kita, dan firman Tuhan ini diperdengarkan bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini saat kita bersaat teduh, di kamar kita, di rumah kita, mendengarkan renungan harian ini, sesungguhnya kita menyadari di mana pemberitaan firman Tuhan ada, Allah ada hadir di sana. Ketika Allah hadir dan memperkenalkan dirinya kepada kita, Tuhan mau berkata bahwa akulah Tuhan Allahmu. Tidak ada seharusnya kekuatan apapun di dalam hidupmu yang kamu andalkan, yang kamu kerjakan selain daripada kekuatan daripada aku. Tuhan berkata bahwa aku yang mengeluarkan kamu dari kerja paksa di Mesir, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Dan kepada kita, akulah Tuhan Allahmu yang telah memberikan kamu nafas kehidupan. Akulah Tuhan Allahmu yang memberkati engkau dengan makanan dan minumanmu. Akulah Tuhan Allahmu yang senantiasa melindungi dan menyertai engkau. Akulah Tuhan Allahmu yang rela mati menebus dosamu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah bangkit untuk menjadi jaminan keselamatan hidupmu. Saat ini Tuhan selalu berkata kepada akulah Tuhan Allahmu. Lalu bagaimana respon kita ketika Allah memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita? Kita harusnya di dalam diri kita sama seperti Tuhan telah mengeluarkan Israel dari kerja paksa dan rodi, dan kita juga sudah dikeluarkan dari kuasa maut dan dosa itu, mendapatkan kehidupan yang kekal. Sekarang yang kita lakukan untuk merespon cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita adalah melepaskan sifat-sifat kerja paksa atau sifat-sifat rodi atau sifat-sifat budak di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu? Kita telah dilepaskan dari kerja rodi atau paksa daripada dosa itu sendiri, maka kita harus melepaskan diri daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus melepaskan diri dari hal-hal yang memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kita harus melepaskan diri daripada
diri seperti orang Israel yang harus melepaskan karakter budak mereka dan mereka harus menjadi manusia yang merdeka. Demikian juga dengan kita telah dilepaskan dari segala dosa kita dan kita telah dimerdekakan. Jadilah menjadi memiliki karakter yang merdeka. Karakter yang merdeka artinya adalah karakter yang senantiasa melakukan dan tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tetapi melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Karena Dia adalah Tuhan kita, maka karakter kita, kehidupan kita senantiasa harus mengacu dan berlandaskan kasih Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah kita yang penuh kuasa, Dia adalah Allah yang membebaskan kita, Dia Allah yang memerdekakan kita. Sekarang mari arahkan pandangan tujuan hidup kita pada kehendak Dia, supaya kita tidak lagi mencintai dan menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Mari melanjutkan hidup ini menjadi pribadi yang memiliki kemerdekaan yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, melindungi kami. Terima kasih Engkau melepaskan kami dari kuasa dosa dan memampukan kami menjadi pribadi yang merdeka. Terima kasih buat janji kelas keselamatan ini. Kiranya Tuhan mampukan kami mengisinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ajarkan kami Tuhan supaya tidak mencirikan karakter budak dalam kehidupan kami, tetapi karakter orang-orang yang telah dimerdekakan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.